Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Latifur Rahman. Di sini saya akan membahas tentang analisis BEP, DOL, DFL, dan DCL. Financial leverage. Financial leverage adalah penggunaan sumber dana yang memiliki beban tetap dengan beranggapan bahwa akan memberikan tambahan keuntungan yang lebih besar daripada beban tetapnya sehingga akan meningkatkan keuntungan yang tersedia bagi pemegang saham. Analisis break-even point. Break-even point yaitu jumlah produksi atau penjualan unit yang dapat menghasilkan laba operasi atau laba usaha (EBIT) sama dengan 0 atau jumlah produksi atau penjualan yang menghasilkan jumlah total pendapatan (total revenue atau TR) sama dengan jumlah total biaya (total cost atau TC). Adapun salah satu manfaat dari konsep break-even point. Yang pertama, menentukan jumlah produksi atau penjualan yang dapat menutupi seluruh biayanya (total cost). Yang kedua, menghitung target penjualan yang dapat mencapai tingkat EBIT tertentu. Konsep ini dapat diterapkan apabila biaya produksi dapat dibedakan menurut perilakunya menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Rumus menghitung BEP. Dalam menghitung BEP, ada dua macam hal yang harus diperhatikan, yakni BEP unit dan BEP penjualan. BEP unit adalah berapa jumlah banyak barang yang akan diproduksi agar mendapatkan BEP. Rumusnya BEP dalam unit. BEP dalam unit sama dengan biaya tetap dibagi harga kurangi biaya variabel. Sedangkan BEP penjualan yaitu merupakan jumlah penjualan yang harus didapatkan agar mampu menutup BEP itu tadi. Cara menghitungnya, BEP dalam rupiah sama dengan biaya tetap dibagi (1 kurangi VC dibagi S kurung tutup). Degree of operating leverage (DOL). Degree of operating leverage adalah suatu fungsi struktur biaya perusahaan dan pada umumnya ditentukan oleh biaya tetap dan biaya total. DOL adalah rasio untuk mengukur tingkat kepekaan perubahan EBIT terhadap perubahan penjualan. DOL sama dengan persentase perubahan dalam EBIT dibagi persentase perubahan dalam penjualan. Degree of financial leverage (DFL). DFL menunjukkan seberapa jauh perubahan EPS karena perubahan tertentu dari EBIT. Makin besar DFL-nya, maka makin besar resiko perubahan finansial tersebut. Dan perusahaan yang mempunyai DFL-nya yang tinggi adalah perusahaan yang mempunyai utang dalam proporsi yang lebih besar. DFL sama dengan presentasi perubahan EPS dibagi presentasi perubahan EBIT. Degree of combined leverage (DCL) merupakan suatu tingkat penggabungan antara leverage operasi dan leverage keuangan yang diukur menggunakan DCL. Rumusnya, DCL sama dengan DOL kali DFL atau DCL sama dengan Q kurung buka P kurangi V kurung tutup dibagi Q kurung buka P dikurangi V kurung tutup kurangi F kurangi 1, di mana Q sama dengan volume penjualan, P sama dengan harga per unit, V sama dengan variable cost per unit, F fixed cost per unit. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.